Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Untuk memenuhi tugas UAS landasan psikologi mengenai mengapa landasan psikologi penting diterapkan di dunia pendidikan. Sebelumnya, mari kita jelaskan mengenai pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko, yang artinya roh, jiwa, atau daya hidup. Sedangkan logos dapat diartikan sebagai ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakang. Sedangkan menurut Talib, psikologi menjelaskan bahwa suatu ilmu mengenai deskripsi dan aplikasi yang digunakan untuk melakukan interpretasi, prediksi, pengembangan, dan peningkatan perilaku manusia. Mengadakan deskripsi berarti menggambarkan secara jelas fenomena yang dipersoalkan, menerangkan keadaan atau kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya suatu peristiwa dengan menggunakan data empiris sebagai basis suatu deskripsi. Psikologi dapat bertujuan untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu, ilmu psikologi ini penting untuk dipelajari oleh kalangan manapun, karena manfaatnya selain untuk memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala kejiwaan, psikologi juga dapat mengetahui kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku seseorang. Kemudian, psikologi ini juga dapat mengetahui penyelenggaraan pendidik dengan baik. Bagi guru-guru di sekolah, upaya untuk mengenal peserta didiknya dapat dilakukan dengan memahami proses pertumbuhan dan kematangan anak, serta potensi-potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan melalui program sekolah. Pentingnya layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan di sekolah mengingat manfaatnya dalam mengembangkan potensi peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor perkembangan pendidikan, faktor sosial kultural atau sosial budaya, dan faktor perbedaan individu. Ditinjau dari segi psikologi, sebenarnya peserta didik adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kedewasaan. Proses perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam dirinya maupun lingkungannya. Perkembangan dapat berhasil dengan baik jika kedua faktor tersebut saling melengkapi. Untuk mencapai perkembangan yang baik dan optimal, harus ada asuhan yang terarah. Abdurrahman 2007 mengatakan, pertama, masalah perkembangan individu. Sekolah merupakan salah satu bentuk lingkungan yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan terhadap proses perkembangan individu. Dalam memasuki dunia kedewasaan, perlu persiapan yang matang dalam berbagai segi intelektual, emosional, sosial, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan satu-satunya wadah yang dapat membantu para peserta didik untuk menyelesaikan masa-masa transisi dan tugas-tugas perkembangan bagi setiap individu. Yang kedua adalah masalah perbedaan individu. Keunikan individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis dalam aspek kepribadiannya, baik aspek jasmani maupun aspek rohani. Timbulnya perbedaan individu karena faktor pembawaan dan lingkungan. Mengingat bahwa yang menjadi tujuan pendidikan adalah perkembangan yang optimal dari setiap individu, maka masalah perbedaan individu perlu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu berupa bantuan kepada individu yang menghadapi masalah sehubungan dengan perbedaan individu tersebut. Yang ketiga adalah masalah belajar.
Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Yang keempat, masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu dalam bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya merupakan keharusan bagi kelangsungan hidup individu tersebut. Pada umumnya, ada dua jenis kebutuhan pada setiap individu, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Beberapa kebutuhan anak yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kebutuhan memperoleh kasih sayang, kebutuhan memperoleh harga diri, kebutuhan memperoleh penghargaan dari orang lain, kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan rasa aman, dan perlindungan diri, kebutuhan memperoleh kemerdekaan diri. Dan yang terakhir adalah masalah penyesuaian diri. Setiap individu mempunyai cara penyesuaian diri yang berbeda dengan lingkungannya masing-masing. Demikian juga dengan peserta didik, ada yang dapat bergaul atau bermasyarakat sehingga mudah baginya untuk dalam menyesuaikan diri. Namun sangat disayangkan sekali bagi mereka yang biasanya kurang pergaulan dan yang hanya suka menyendiri ataupun menarik diri. Hal ini tentunya akan sangat menghambat bagi perkembangan pemikiran dan jiwa peserta didik. Memahami peran psikologi pendidikan, penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang jenis diperlakukan. Stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan dapat masyarakat yang sedang membangun ternyata membuka hasil yang memuaskan di dalam mengatasi persoalan-persoalan, baik itu persoalan di bidang politik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya. Posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal yang mutlak ada dan harus diperhatikan secara khusus karena ujung tombak akan setiap kebijakan keputusan yang akan diambil suatu pribadi atau instansi akhirnya harus ditentukan kembali kepada tingkat tinggi rendahnya pengetahuan yang telah diperoleh seseorang dan juga kepada para pendidik, di mana para pendidik dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan. Horon Rosyadi menyatakan, dengan demikian ada hubungan fungsional antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan hal ini merupakan hubungan kemesraan antara dunia pendidikan dengan pembangunan di mana keduanya saling mengisi. Dalam Undang-Undang 1945 dengan jelas dinyatakan bahwa keberhasilan kita membangun republik ini tergantung pada kualitas para pelaksana atau aktor-aktor yang membangun, di mana para pelaksana atau aktor pembangunan akan terlahir melalui proses pematangan yang cukup lama dari rahim dunia pendidikan sebagai pabrik, sehingga pendidikan haruslah mampu menerobos sebagai bidang atau sektor pembangunan bangsa. Karenanya, maka pendidikan haruslah mampu menjawab kebutuhan para peserta didik. Pendidikan harus berjalan efektif dan tepat guna dalam mengaplikasikan materi pendidikan. Kesimpulannya adalah pentingnya bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan bukan saja mengacu pada kenyataan bahwa peserta didik yang ada di lingkungan sekolah itu tidak sama. Masing-masing individu siswa memiliki latar belakang sosial yang berbeda antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, ketika menghadapi lingkungan sekolah, tentu saja ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti lingkungan barunya, baik karena kesehatan mentalnya maupun karena alasan-alasan yang lainnya.